Suatu ketika ada kejadian Pak, bukan di Jawa Tengah dilaporkan. Satu bangunan tidak bisa dijalankan. Kenapa? Setelah dikoreksi, ternyata beberapa materialnya itu bekas. Jadilah temuan Pak. Setelah mau dipakai, nggak berani Pak. Akhirnya tertunda. Alhasil aparat penegak hukum turun. Ada konsultannya nggak? Ada Pak. Iya betul. Ada konsultannya nggak? Ada Pak. Apakah konsultan melakukan pengecekan? Ternyata konsultan dan kontraktor itu kolusi Pak. Biasanya gitu ya Pak ya? Alah, pokoknya Bapak Ibu kalau di Jawa Tengah itu terbuka aja, nggak usah takut. Karena saya gubernur di Pemprov, kalau Bapak Ibu konsultan, Bapak Ibu kontraktor, main di Jawa Tengah. Ada pejabat Jawa Tengah yang minta duit, laporkan saya pecat besok pagi Pak. Nggak usah lama-lama. Jangan tepuk tangan aja, yang beneran. Saya lahir di Tawangmangu Bapak Ibu, di lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar. Ternyata dari kampung itu ada yang jadi gubernur. Dari kampung itu jadi gubernur. Dan ternyata nggak pernah ada sekolah menengah atas yang berdiri di situ. Barusan tadi pagi saya rapat PPDB, penerimaan siswa. Maka anak yang jaraknya jauh dengan sekolahan, dia tidak akan bisa mendapatkan sekolah negeri. Nah, pasti urutannya paling belakang. Begitu ceritanya. Kemudian masyarakat datang kepada saya, Mas Ganjar, masa Anda orang sini nggak ada sekolah SMA negeri? Iya. Saya baru sadar. Dan sadar saya terlambat karena sudah periode kedua. Wah, durhaka sama tempat lahir gitu. Nah dari situ kemudian, berapa sih buat sekolahan itu? 10 miliar sampai enggak? Enggak Pak, murah toh. Buat 10, saya bilang gitu. Buat 10 atau 20. Konsultan seneng kan kalau ada proyek gitu. Seneng lah, kita bikin. Tapi tolong desainkan saya sekolahan yang kekinian. Yang bentuknya bukan kotak-kotak, wagu, udah gitu temboknya gampang jebol, udah gitu kusennya itu bengkong-bengkong, udah gitu natnya itu jelek. Pokoknya kalau untuk bangunan pemerintah mesti jelek. Sejak dari awal kemudian saya lombakan Bapak Ibu, biar para konsultan arsitek itu ikut lomba. Jadilah sekolah itu hasil lomba. Pak Ganjar maunya apa? Sekolah itu kayak kafe, kayak tempat yang indah gitu. Jadi kalau orang datang itu nongkrong kesannya. Biarkan anak-anak itu rindu sekolahnya karena arsitekturnya bagus. Dibuatlah, wah cocok. Ya udah dinilai yang paling bagus. Setelah itu saya lihat gambarnya bagus. Tapi gambarnya memang lebih bagus dari aslinya. Berarti yang hebat konsultannya toh. Ya, pelaksananya yang buruk kira-kira gitu. Karena di daerah sana teman-teman saya seusia saya sekarang, artinya sudah dewasa, udah ubanan, halo yang ubanan tadi. Terus kemudian dia, Mas Ganjar makasih ya dibangunin. Aku minta tolong satu, tolong bantu awasin. Jangan sekali-kali mintain ya, nggak ada duit preman loh. Nah, sikat kalau kamu pakai minta-minta gitu. Siap dan, oh gitu ceritanya. Bener Pak, datanglah saya ke sana kan Pak. Saya tengok, saya dibisikin, Pak, yang di bawah itu bukan tembok Pak, itu pakai asbes. Terus tendang aja jebol gitu katanya. Bener, saya datang, saya cek ini, oh ini natnya jelek. Ini kenapa kamar mandi pipanya di luar ya? Kenapa tidak ditanam gitu? Ini kenapa tangganya lasnya cuma nempel dikit gini ya? Ini kan nanti ditarik patah itu. Wah, langsung saya cerewet, keliling semua. Itu kenapa bata yang diatur itu nggak rapi ya? Bahkan itu bambu-bambunya masih nempel. Itu dilihat dari bawah aja nggak rata. Itu kenapa airnya udah rembes ya? Kenapa-kenapanya banyak. Pas lewat itu saya iseng Pak, saya giniin, dong, jebol Pak. Ternyata saya nendang satu itu Pak. Di TikTok itu ada yang muat. Bapak tahu nggak yang nonton berapa? 20 juta. Apa kira-kira komentar rakyat Pak? Tendang lagi Pak, sikat lagi Pak.
Rakyat itu senang nonton pertunjukan itu ya kan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini cerita kecil ya Pak Jadrika ya. Tapi itulah harapan rakyat. Peran konsultan, peran Inkindo makin hari makin dibutuhkan. Dan yang dibutuhkan apa? Quality. Setiap bangunan ada dua hal. Pasti satu berkaitan dengan kualitas konstruksi yang kuat. Yang kedua dengan keindahan. Keindahan. Maka seluruh bangunan itu kalau didesain cuma gitu, kenapa ya bangunan pemerintah itu gedungnya mesti jelek? Kotak-kotak gitu, ada actionnya dikit lah gitu ya. Nah itu kemudian kita sampaikan kepada teman-teman. Maka yang konsultan semuanya bisa melihat kualitasnya saya jamin bagus Pak, ini begini. Nah, terus saya tanya dari pengakuan dosa orang-orang ini, cara kalian kolusi biasanya gimana? Satu maka Pak, biar semua kebagian. Jatah premanya ini loh Pak, urutannya 1, 2, 3, 4. Nah konsultannya kalau datang gimana? Nah, itu ajak ngopi Pak, saya kasih amplop pulang gitu. Tapi sudah saya cek, yang hadir hari ini tidak ada yang terima itu. Ya kan? Nggak ada duanya. Nah, kok ketawa kenapa? Ketawanya kenceng banget itu kulino. Nah, dari situ kemudian kemarin saya ke Cilacap Pak. Pak Peter ke Cilacap. Pak Ganjar nanti nengok bantuan keuangan untuk Pemda Cilacap ya. Bangun apa? Puskesmas. Oke. Setelah Pak saya ke puskesmas itu. Tontonan pertamanya menarik Pak. Atapnya itu sudah busuk. Alah, apa itu? Rembes air itu loh. Wah, jadi udah jamuran gitu. Oke, tontonan pertama. Bu udah dipakai? Belum Pak. Hah? Belum dipakai. Udah diserahkan? Udah Pak, tapi masih commissioning. Good. Para dinasnya siapa? Saya. Bu, ajak saya keliling, ini bangunan untuk apa? Wah, ini untuk ini Pak, untuk ini. Mulai saya tengok, karena kusennya sekarang kusen apa itu yang model sekarang itu? Aluminium. Nah, itu Pak, bentuknya miring-miring gitu Pak. Miring, nggak presisi gitu. Nah di tengahnya itu cuma diseseli, apa itu? Apalah namanya itu? Ya itu namanya itu, pas pelajaran itu saya nggak masuk dulu. Jadi pokoknya dikasih itulah itu. Elek banget itu, jelek. Terus kemudian temboknya itu nggak dihalusin. Terus saya datang sama teman-teman, saya omongin, kalau Bapak Ibu bangun rumah, dan ini adalah rumah Bapak Ibu, terus temboknya kayak gini, kusennya kayak gini, tegelnya hancur, sudah pecah sebelum dipakai, Bapak Ibu terima nggak? Bu Kepala Dinas terima nggak? Ya enggak Pak. Kontraktornya siapa? Penyedia jasa? Izin Pak saya, kalau itu rumah Anda terima nggak? Ya enggak Pak itu. Ya, ada yang bangun toh? Gimana coba itu? Yang lelang siapa? Pemkab Pak? Oh bukan Pemprov ya? Selamat saya bilang gitu. Kalau ini yang buat Pemprov sampai nggak bisa tidur sampai besok. Sudah sampai deg-degan terus tiap hari. Itu seperti yang di sekolah di kampung saya itu. Bapak Ibu, cerita ini sebenarnya ilustrasi saja. Bagaimana tuntutan kita makin hari makin tidak gampang. Ekspektasi masyarakat makin tinggi terhadap profesi-profesi ini. Tentu termasuk saya.